Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Indra Napiandi, saya melakukan puasa mute 3 hari, baru 1 kali. Setelah itu setiap ada pertanyaan dalam hati langsung ada jawabannya, tapi bukan bisikan ya. Saya sering bicara sendiri dalam hati, ya itu saja, sama saja gitu loh ya. Apa materi yang saya sampaikan itu bukan berarti bisikan gaib itu yang mampu didengar oleh telinga Anda, ini bukan. Yang ada di dalam batin Anda itulah bisikan gaib itu seperti itu. Nah, cuma ketika kita ini bicara ibaratnya bisikan ya, nah, yang kita tangkap kan kita menggunakan dimensi pikiran, yaitu telinga. Tapi ketika itu berhubungan dengan gaib, itu semuanya yang nangkap adalah rasa batin. Anda melihat ada penampakan, itu dimensinya rasa, dimensi batin, bukan mata Anda. Anda mencium bau, katakanlah busuk, harum, ketika itu adalah interaksi dengan gaib, itu adalah batin Anda. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu sedulur papat? Karena bisikan batin tadi ya, atau suara hati ya, itu mengajak kepada ke arah yang baik, belum tentu. Kalau kodam pun juga bisa juga ya, mengajak Anda kepada hal-hal yang baik. Setan pun juga bisa mengajak Anda kepada hal yang baik, tapi ujung-ujungnya menyesatkan gitu ya. Jadi ini harus kita bisa pahami gitu loh ya. Kita harus paham. Makanya penting kita itu untuk membiasakan gitu loh. Kita ini untuk mengidentifikasi. Nanti Anda akan tahu polanya. Lah Anda masih baru puasa 1 hari, mute aja kok. Ya, Anda sudah langsung menyimpulkan itu adalah sedulur papat. Tidak semudah itu. Saya butuh waktu 5 tahun, teman-teman. Anda baru sehari gitu. Ya. Saya sendiri ya butuh waktu 5 tahun untuk bisa membedakan ini adalah kodam, ini sedulur papat, ini makhluk halus. Itu butuh 5 tahun. Selama 5 tahun itu tirakat tok wis, tanpa putus ya poso, ya zikir, ya wirid, ya maca kitab suci, ya meditasi ya. Lah intinya ketika kita ini ingin berinteraksi dengan sedulur papat ya, teman-teman Kamis Pon, maka kita harus ya berusaha ya. Kita harus berusaha, berupaya untuk membiasakan diri mengenal sedulur papat kita gitu ya. Artinya teman-teman ini harus mengajak sedulur papat Anda gitu ya. Mengajak untuk berinteraksi. Artinya melibatkan, artinya pembatin. Batinan ya, batinan. Sedulur papatmu itu batinan. Diajak mangan, diajak bekerja, diajak ibadah, diajak tirakat. Loh, hal-hal semacam itu loh, itu sangat penting sekali. Ya. Sedulur papat ini sama saja ya, kita ini dalam proses penyelarasan ya. Anda punya teman ya, teman sekolah lah misalkan, jejer Anda satu bangku dengan Anda, tentunya Anda kan bisa merasakan bagaimana gayanya, bagaimana wataknya, bagaimana karakternya, bagaimana bau keringatnya, bagaimana dia emosi, bagaimana dia senang. Itu Anda mampu merasakan. Nah, kemampuan semacam ini ketika Anda sudah bisa merasakan, itu namanya penyelarasan, selaras. Ya, Anda sering lihat ya di YouTube itu ya, tak selaraskan supaya Anda bisa selaras dengan kodam leluhurmu. Loh, proses penyelarasan itu tidak semudah itu gitu loh ya. Ya, sama halnya Anda ngejar cewek atau ngejar cowok. Bagaimana cowok itu menerima diri Anda. Lah itulah proses penyelarasan itu sama seperti itu. Ya. Nah, masalahnya yang kita mau selaraskan adalah pancer kita, jasad kita, supaya selaras dengan sedulur papat.
Bagaimana supaya selaras dengan sedulur papat? Ya, pancer ini kita latih untuk masuk ke dalam dimensi energi. Melalui apa? Zikir, meditasi, puasa. Itu jalur-jalur ya. Jalur-jalur kita melatih untuk bisa selaras dengan sedulur papat. Dan kita ajak, kita libatkan di setiap aktivitas kita. Kita melibatkan dengan sedulur papat kita. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, hasilnya sangat luar biasa. Nanti otomatis ya, otomatis Anda akan selaras dengan sedulur papat Anda. Ya, paham ya? Itu yang harus Anda lakukan, itu yang Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Dengan Anda ibadah, dengan Anda tirakat, ini akan membersihkan makhluk halus yang negatif, akan membersihkan kodam yang negatif, sehingga tersisa sedulur papat Anda. Ya, kalau sudah tersisa sedulur papat Anda mudah komunikasi. Sudah tidak ada makhluk lain di dalam tubuh Anda, kecuali sedulur papat Anda. Jadi ketika Anda berbicara dengan yang gaib ya, atau mendengar bisikan, itu bukan di telinga, itu di dalam batin. Ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana dimensi pikiran, mana dimensi batin. Ya. Anda katakanlah mendengar suara memanggil Anda. Itu sebenarnya kalau itu gaib ya, kalau itu gaib itu yang mendengar adalah batin Anda. Sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Misalkan Anda di Banyuwangi, saya di Pasuruan. Ya, Anda malu halus ya. Saya mendengar suara Anda dari Banyuwangi, dari Pasuruan, itu bisa kedengaran. Kenapa? Batin yang mendengar dan bisa menangkap frekuensi energinya. Tapi kalau telinga 100 meter sudah tidak bisa kedengaran. Ya. Makanya jangan langsung menyimpulkan itu adalah sedulur papat ya. Karena ketika kita masuk dimensi kegaiban, itu harus hati-hati. Karena banyak penipu ya, lebih ulung dari penipu manusia gitu loh ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya, bisa memotivasi Anda untuk memaksimalkan potensi diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.